Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Setia Siar Bersama, si hati embun NPC pastinya. Semoga kesehatan juga iman Islam Allah tetapkan kepada kita semua. Sahabat muslim, lagi-lagi Murtadin Suniti atau Dewi Bulan yang tengah viral terus membuat onar dengan menyita perhatian muslim Indonesia. Mulai dari makan babi kecap dengan membaca bacaan Al-Fatihah hingga menista agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya yang mengaku tangguh dan selamat dari azab pedih semakin congkak akan kuasa ilahi. Sombongnya dan kuar-kuar Suniti seolah sakit hati yang jadi-jadi kepada Islam rahmatan lil alamin. Na'udzubillah. Wanita edan ini menentang segera untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak sesat umat manusia untuk mengikuti langkah-langkah kemurtadannya. Seperti apakah congkak dan sombongnya Suniti ini? Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Amerika, selamat pagi di Indonesia, dan selamat sore ya, pagi mungkin ya. Oh, tengah malam nih di Eropa, atau pagi-pagi buta di Eropa. Gini loh teman-teman, ya pagi ini di Indonesia, Dewi Bulan mau mempraktekkan bagaimana makan babi kecap yang baik dan benar, ya. Nah, di sini Dewi Bulan sebagai muslimah mau mempraktekkan yang bagaimana supaya makan babi itu halal. Tapi sebelum makan babi yang baik dan benar, harus ada etikanya buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal. Bagaimana caranya? Ya, kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Nah, bagaimana caranya tidak kepepet tapi tetap halal? Jadi begini teman-teman, pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal disantap. Ya, itu sudah sama-sama kita lihat ya bahwa babi sedang makan daging babi. Iya sahabat ya. Dia kalau orang itu suka babi atau doyan babi, maka perangainya bahkan ke bentuk-bentuknya itu akan mirip sahabat. Maka jangan heran setelah ini kalau ada video Suniti sedang mempraktekkan cara makan tai babi. Ya, jangan heran Anda. Karena memang sejak awal kemunculan dari Suniti ini di channel Copapin Copi kan sekarang dari penjara ya. Dia nunggu aja nih orang ini ya, nunggu reunian dengan bosnya di penjara ya sahabat. Kan dia sekarang bangga di Amerika. Dia bisa berbuat sesuka hatinya sama kayak Udin Birahim. Ya tunggu saja sebentar lagi sampai Interpol bisa menemukan lokasi mereka dan membawa mereka pulang ke Indonesia sahabat. Mereka akan reunian ya. Nah, saya fokusnya tidak hanya Usai Lina Mukherjee dengan kasus yang sama, Suniti pun ingin menyusulnya dan mendapat hadiah plus baju Shopee dan azab ilahi. Na'udzubillah. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol. Padahal azab Allah itu sudah menghampiri dia. Dia minta wajahnya dibenjolin. Allah kasih lebih daripada benjolan, yaitu mirip onyet. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata dia yang menemukan saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Nah, inilah onyet sakau namanya sahabat. Oke, di sini saya cuma mau kenalan saja buat fansnya We Are For Murtadin atau WAFM. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Bulan, pemilik dari akun TikTok ini, ya. Mau kasih tahu saja admin, kalau pemiliknya tidak ada di negara 62, tapi
ada di negara +1 ya. Jadi kalau yang penasaran, inilah wajah Dewi Bulan, si pemilik account We Are For Murtadin. Saya sendiri murtadin, pasti murtadin ya. Saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya, saya menantang Allah. Kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Teman, nah sekarang di akun TikToknya video pertama itu juga nantang Allah seperti ini. Dan di TikTok ini lebih sakau lagi. Dia adalah murtadi yang dulunya Islamnya garis keras. Iya, keras ya. Sekeras rudal Sumanjing kemarin. Anjing. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya ini adalah pengakuan murtadong pada umumnya ya, murtadin odong-odong. Ya, mereka mengaku Islam garis keras gitu ya. Dan sampai hari ini saya belum paham, belum tahu seperti apa Islam garis keras itu, sahabat. Tapi kalau versi Oten itu Islam garis keras itu ya orang yang taat gitu ya. Taat tapi murtad. Ongo. Ya itu ya, dia nantang Allah lagi. Kalau Allah itu betul-betul Allah katanya, maka dia wajahnya itu akan benjol-benjol, dia akan sakit-sakitan dan sebagainya. Nah itu permintaannya. Allah kasih yang lebih. Dia minta wajahnya dibenjolin. Allah kasih lebih daripada benjolan, yaitu mirip onyet. Ya konsepnya sama ya, sama ketika kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Sebaliknya ketika kita kufur akan nikmat Allah, ya azab Allah itu amat pedih. Maka semakin kufur seseorang itu semakin pedih azabnya. Nah dia minta wajahnya dibenjolin, dikasih mirip monyet. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan lebih sakau lagi pernyataan Sunnitinyet ini adalah ketika dia mengatakan bahwa Yesus yang telah menabrak dia. Bukan dia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang ngemis mencari dia. Berikut pengakuannya. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Ya, Anda kalau mau tahu Tuhan yang benar itu selalu mencari umatnya. Parah ya, betul-betul parah rusaknya Sunnitinyet ini, sahabat. Bukan dia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari dia. Tuhan yang benar itu Tuhan yang selalu mencari umatnya. Itu Tuhan apa leader MLM? Ya, astagfirullahaladzim. Ini betul-betul koplak ya, sahabat. Ya logikanya begini ya, bagi yang berakal sehat. Tuhan itu kan yang maha kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk hambanya atau manusia ini. Lalu ketika dia sudah menciptakan manusia ini, dia pula yang ngemis-ngemis mencari manusia. Bukan manusia yang sudah diciptakan tadi yang mencari Tuhannya. Ini kan cacat kali logikanya, sahabat. Masa Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan itu yang mencari umatnya? Cacat betul logikanya gitu. Maka mungkin ini yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ya, yang sering kita bacakan itu. Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Kalau hewan ternak itu kurang ajar ya, kita paham mereka tidak punya akal. Tapi kalau ada manusia ngaku manusia yang diberikan akal oleh Tuhan, tapi akalnya tidak jalan, ya betul, mereka lebih rusak daripada hewan itu sendiri. Jadi orang-orang seperti Sunnitinyet, Sumanjing, dan Udin Birahim itu adalah nubuatan daripada surat Al-Furqan ayat 44 ini, sahabat. Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Demikian siar Islamku kali ini. Semoga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, juga istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi ibrah untuk kita semua. Semoga kita dijauhkan dari upaya pemurtadan yang nyata. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.